Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anitafaruki wal udzwan amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, sampurasun and selamat malam. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Malam ini Aki masih berada di perjalanan yang tidak akan disebutkan namanya. Tapi ini sudah dibuat sejak kemarin ya. Jadi kita lanjutkan tentang KB di negara Iran. Panjang ceritanya, setelah mereka itu tidak setuju terhadap penekanan lagi pertumbuhan penduduk, malah LPP-nya paling tinggi di dunia. Ya, sudah diceritakan. Kemudian meninggal dunianya Ayatullah Khomeini, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang baru, dirubah menjadi kebijakan KB. Sejak kebijakan KB ini dicanangkan, keputusannya adalah KB boleh dengan masing-masing, jadi tidak ada paksaan. Tapi karena gencar dan bagusnya manajemen, hasilnya luar biasa. Luar biasa. Apa yang luar biasa, Ki? Yang pertama adalah LPP, laju pertumbuhan penduduk yang pada tahun 68 sampai 88 itu 3%. Dalam jangka waktu 20 tahun ke tahun 2007 itu turun menjadi 0,7%. Luar biasa. Kita sekarang belum sampai ke 0,7, LPP kita turun naik ya. Sekarang 149 atau 1,3 ya. Itu kan turun naik itu kita itu. Ya, padahal kita lebih jauh sudah 50 tahun melaksanakan program kami. Itu satu. Luar biasa. Yang kedua adalah CBR. CBR menjadi 17/1000 penduduk tahun 2007. Itu luar biasa. Kita menurunkan CBR dari 44 ke 22 memerlukan waktu 20 tahun. Itu pun sekarang tidak terpantau berapa sih saya. Aki tidak tahu ya. Terserah aja lah. Yang penting itu CBR harus diingat kembali. Karena di desa tidak bisa menghitung TFR. Ya, itu. Yang berikutnya CBR. Angka kematian kasarnya hanya 6/1000 penduduk. Yang lebih luar biasa lagi, TFR. Total fertility rate. Katakanlah itu rata-rata punya anak. Pada tahun 75-80, TFR Iran itu adalah 6,5. Rata-rata punya anak di Iran pada tahun itu adalah 6,5 anak. Sedangkan pada tahun 2007 itu menjadi 1,7. 1,7. Bayangkan, 4,8 poin itu dicapai kurang dari 30 tahun. Kita sudah 50 tahun, dari 5,6 kita baru turun ke 2. Itu pun kalau resmi 2 ya. Katanya masih 2,1 atau berapa. Tapi paling tidak hanya 3,5 kita bisa menurunkan TFR selama 53 tahun ini. Luar biasa Iran. Beda ya. Padahal Iran juga tidak ada paksaan. Itu terserah kabinet seperti masing-masing. Tapi karena dia itu menarik cara kampanyenya. Mungkin dikira kurang menarik ya. Aki kurang pandai ber-KIE mungkin begitu. Nah, untuk mendukung kebijakan KB ini, apa yang dilakukan di Iran? Pertama, intervensi Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut dengan legislatif. Sama di kita juga. Ya, sama. Tapi tidak setajam apa yang dilaksanakan oleh DPR Iran. Yang pertama, DPR tahun 1993 setuju kepada peraturan pemerintah yang tidak memberi lagi
bantuan-bantuan. Baik itu kupon makanan, baik itu cuti hamil tidak dibayar, dan tidak diberi bantuan sosial atau bansos lah. Di sana namanya adalah bantuan kesejahteraan sosial. Di kita juga kan bansos banyak gitu ya. Sekarang, tapi di sana sudah dari dulu ada, tapi kemudian dirubah. Kalau pada tahun 80-90 itu diberikan kepada anaknya yang banyak, tapi saat itu DPR setuju untuk tidak diberikan lagi kepada anaknya yang 3 lebih. Itu kebijakan-kebijakan itu. Dan itu dilaksanakan. Kalau di kita kan sekarang ini agak sedikit basa-basi ya, agak sedikit basa-basi. Jadi KB-nya tidak ada. Jadi Perbup Pak Deddy Mulyadi yang nomor 22 tahun 2011 yang dikait-kaitkan dengan KB sekarang sudah tidak ada lagi. Oh, perhatian kita sekarang sudah turun. Saya juga tidak tahu apakah, Aki juga tidak tahu apakah di Iran masih seperti itu atau tidak. Tapi yang jelas pernah dilaksanakan. Dan di kita tidak pernah dilaksanakan. Itu ya, yang itu. Yang kedua adalah Iran itu sudah memprediksi. Kalau di kita mungkin Bappenas ya, atau Bapeda gitu, sudah memprediksi. Bila Iran berpenduduk 120 juta. Nah ini nih. Bila Iran berpenduduk 120 juta, maka pengangguran akan meningkat menjadi 11%. Itu ketakutannya Iran. Karena penyediaan lapangan kerja, mungkin ya, keterampilan yang dimiliki, dan lain sebagainya lah. Tentu saja perekonomian, ada ekspornya, impornya, dan lain sebagainya. Apabila penduduknya 120 juta, penganggurannya akan 11%. Nah, Aki tidak tahu, bukan ahli ekonomi. Silakan aja kepada Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan. Ibu Sri Mulyani yang menghitung Indonesia ya. Itu pengangguran 11%. Dan satu lagi, akan kekurangan air bersih. Jadi dia mah udah dihitung daya dukung dan daya tampung lingkungan itu. Ya. Jadi kalau Iran itu 120 juta, 2 masalahnya. Pertama pengangguran naik, dan yang kedua adalah kekurangan air bersih. Di situ. Nah, dari situ para pemimpin Iran langsung berpikir, oh kalau begitu kita dengan orang-orang barat itu hanya menang di jumlah penduduk. Menang di jumlah penduduk, tapi kalah di sepak bola. Waktu itu mungkin tidak kepikir soal sepak bola. Dan Iran juga bagus lah sepak bolanya ya. Kemarin di usia 17 juga agak sedikit mamper-mamper, hanya tidak masuk aja ke berapa 16 besar. Iran itu kan menang ya, pernah menang itu. Tapi di situ yang dikhawatirkan itu kalahnya itu yang pertama adalah ilmu. Ilmunya merasa bahwa Iran kalah oleh Barat. Yang kedua teknologi. Jelas teknologi Iran. Jadi kalah kita. Dengan sumber daya manusia yang banyak malah kita menjadi alat. Yang ketiga kesejahteraan. Kesejahteraan juga kita jauh kalah. Tentu saja karena penduduk sedikit orang lain. Itu mungkin ya. Dan yang terakhir adalah keamanan. Keamanan dengan jumlah penduduk bukan makin kuat, tapi bisa terancam. Itu juga mungkin yang dialami oleh teman-teman kita sekarang, saudara-saudara kita sekarang di Gaza, di Palestina. Itu terancam keamanannya. Bukan hanya karena jumlah penduduk, ya, tapi karena teknologi yang lain lebih canggih. Siapa di belakang Israel? Aki jadi ikut-ikutan sekarang kepada masalah politik, keamanan. Karena KB itu. Pan disebutnya juga kependudukan. Kependudukan itu Aki selalu ingatkan hal ikhwan yang menyangkut kuantitas, kualitas, persebaran, penyebaran, dan ipolexos budhan kamnas dari penduduk itu sendiri. Jadi kependudukan itu adalah akibat daripada jumlah penduduk yang membutuhkan kehidupan. Ini selalu Aki ingatkan ya. Jadi Aki juga selalu mengingat itu. Karena kita di sana itu di BKKBN itu di kependudukan itu ada yang disebut dengan damduk, analisa dampak kependudukan. Dulu waktu direkturnya Pak Yono, itu teman Aki suka
ikut-ikutan Ake menyusun buku-buku dasar-dasar atau analisa dampak kependudukan menyangkut ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sekarang anak-anak di kita, adik-adik juga sebutkan, kalau penduduk banyak itu akibatnya ini dan ini, tetap harus dikembangkan lagi KIE-nya seperti itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.